Di depan sebuah rumah, beberapa ekor lalat tampak berpesta ria di atas sebuah tong sampah. Mereka berterbangan ke sana kemari sambil menikmati sisa-sisa makanan yang membusuk. Bagi mereka, itulah dunia yang biasa. Itulah tempat hidup yang mereka kenal. Namun, di antara kawanan lalat itu, ada seekor lalat yang merasa berbeda. Ia mulai bosan dengan kehidupan di tong sampah. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku lelah dengan semua ini. Aku ingin sesuatu yang lebih baik. Aku ingin menikmati makanan segar, seperti yang dimiliki manusia." Suatu hari, kesempatan yang selama ini diimpikannya tiba. Anak pemilik rumah keluar dan tanpa sengaja membiarkan pintu rumah terbuka. Melihat celah kesempatan itu, si lalat segera terbang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sebuah meja makan yang penuh dengan hidangan lezat. Buah-buahan segar, kue-kue manis, dan berbagai makanan yang belum pernah ia nikmati sebelumnya tersaji di hadapannya. Dengan penuh kegembiraan, ia berkata, "Aku bosan dengan sampah-sampah itu. Ini saatnya menikmati makanan segar." Tanpa menunggu lama, ia segera menyantap berbagai makanan yang ada di meja. Ia makan sepuasnya hingga perutnya kenyang. Hari itu ia merasa menjadi lalat paling beruntung di dunia. Setelah puas menikmati hidangan, si lalat memutuskan untuk kembali keluar. Ia terbang menuju pintu tempat ia masuk tadi. Namun ketika sampai di sana, ia terkejut. Pintu kaca itu kini telah tertutup rapat. Di balik kaca, ia dapat melihat teman-temannya yang masih bebas berterbangan di sekitar tong sampah. Mereka tampak melambai-lambaikan tangan, seolah mengajaknya kembali bergabung. Si lalat segera menerjang kaca itu. Buk! Ia gagal. Ia mencoba lagi. Buk! Masih gagal. Sekali lagi. Buk! Tetap gagal. Namun ia tidak menyerah. Ia yakin jika terus mencoba, suatu saat kaca itu akan terbuka. Ia terbang mengelilingi pintu kaca, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Ia merayap, melompat, dan kembali menerjang kaca dengan seluruh tenaga yang dimilikinya. Berulang kali, terus-menerus, dengan cara yang sama. Jam demi jam berlalu. Sementara itu, tidak jauh dari tempatnya terjebak, sebenarnya ada sebuah jendela yang sedikit terbuka. Jalan keluar itu ada, sangat dekat. Namun karena terlalu fokus pada pintu tempat ia pertama kali masuk, si lalat tidak pernah melihat kemungkinan lain. Hari mulai beranjak senja, tenaganya semakin habis, sayapnya mulai lemah, perutnya kembali lapar. Tetapi ia tetap melakukan hal yang sama. Menabrak, gagal. Menabrak lagi, gagal lagi. Hingga akhirnya malam tiba. Esok paginya, si lalat terkulai lemas di lantai. Ia sudah tidak memiliki tenaga untuk terbang. Semua energinya habis untuk mencoba jalan yang sama berulang-ulang. Pada saat yang sama, dari sebuah celah di sudut rumah, keluarlah serombongan semut merah yang sedang mencari makanan. Mereka berjalan beriringan dengan tertib menyusuri lantai. Tak lama kemudian, mereka menemukan si lalat yang sudah tak berdaya. Dalam sekejap, kawanan semut itu mengerumuni tubuhnya. Mereka menggigit dan menyeretnya bersama-sama, hingga akhirnya lalat malang itu mati. Setelah itu, semut-semut tersebut mengangkat tubuh lalat dan membawanya menuju sarang mereka. Di tengah perjalanan, seekor semut kecil yang ikut mengangkat bangkai lalat bertanya kepada seekor semut tua di sampingnya, "Pak, kenapa lalat ini sampai sekarat seperti ini?" Sahabat kafe terapi yang berbahagia, sudikah kiranya Anda membantu semut tua memberikan jawaban kepada semut muda?